Halo semua, jadi hari ini kami akan melakukan podcast. Perkenalkan, nama saya Marsha Galupu dan saat ini saya telah ditemani oleh dua orang teman saya, Kristania dan Sosio Pandi. Jadi saat ini kita akan membahas seputar tentang relasi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari yang cerah ini kami boleh berkumpul. Sekarang kami akan memulaikan podcast kami, kiranya Engkau yang menuntun jalannya podcast ini agar boleh dilakukan dengan baik. Ini doa kami, haleluya. Jadi kalau menurut kalian apa sih itu relasi? Kalau dari Mita sendiri? kalau menurut saya sendiri relasi itu adalah hubungan antara dua orang atau lebih. Jadi hubungan antara dua orang. Kalau dari Excel sendiri bagaimana? Kurang lebih sama dengan Mita ya. Relasi itu hubungan antara orang atau lebih yang bisa bilang dekat satu sama lain. Jadi relasi itu boleh dibuat dengan siapa saja kan? Ini kita ada pertanyaan. Jadi misalnya ada dua orang, si A dan si B. Si A ini buat kesalahan, lalu membuat si A dan si B ini jadi jauh. Kira-kira pas dorang saling memaafkan, kok nggak bisa akrab sama seperti yang dahulu. Kira-kira ini benar atau keliru? Kalau menurut Excel? Menurut kita sih itu yang keliru karena kalau orang memaafkan maka yang tidak akrab seperti dulu itu sama aja dengan orang nggak maafkan sama sekali. Kalau orang memaafkan dengan segenap hati berarti orang berperilaku juga seperti dulu sebelum masalah itu terjadi. Jadi akrab seperti biasa, seperti ya pertemanan gitu sih. Jadi kalau ndak berteman akrab macam cuma ndak sungguh-sungguh minta maaf. Kalau dari Mita sendiri bagaimana? Kalau dari kita namanya orang so memaafkan, so mengampuni, mestinya orang ada usaha di balik itu. Orang mesti lewat dari hal-hal kecil, orang mesti membangun relasi itu supaya balik rupa dulu yang orang memang dekat. Memang tidak langsung instan langsung dekat ulang rupa dulu, tapi orang boleh bangun relasi itu ulang lewat orang bikin hal-hal yang positif secara bersama. Jadi kurang lebih sama. Kalau orang sendiri pasti punya teman toh. Nah, kalau Excel boleh nggak sharing sedikit tentang teman yang memang akrab sekali dengan Excel? Kita sih ada empat orang sorry. Empat orang yang memang orang pertama itu dari TK. Oh, Dari TK memang sorry yang saya ada satu dari TK, yang dua itu dari SMP, yang tiga dari SMP. Jadi orang ya dekat sekali sampai sekarang masih bawa komunikasi seperti biasa, masih kadang keluar di jalan-jalan. jadi masih Ya masih yang bestie. Iya. Kalau dari Mita sendiri? Kalau dari kita tentunya ada, cuma kalau mau cari teman dekat sebenarnya ke yang memang dekat sekali dan begitu cuma sedikit sih, cuma satu yang memang dekat sekali, yang memang so tahu kita bagaimana kok torang dang so lewati masalah-masalah ding
boleh belajar dari itu masalah itu supaya membangun terang hubungan jadi bertumbuh. Dan tak suka terang hubungan itu bukan cuma begitu terus, tapi semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kira-kira itu dari kapan? Dari torang Kak Batamang satu penitipan. Kong TK, kong SD, SMP dan SMA beda cuma dekat rumah, jadi bisa tetap baku-baku dapat. Masih sering berkomunikasi lah. Lalu orang punya sosmed pasti ini misalnya kita buka-buka sosmed, media sosial, kok macam melihat-lihat tuh orang-orang lain postingan dan sebagainya. Lalu kita itu macam jadi kata insecure, perlu berkomunikasi dengan teman-teman. Kira-kira itu benar nggak? Dari kita dulu. Ya, kalau dari Excel. Kalau orang sebagai anak muda pasti akan ikut tren yang ada di medsos dimanapun itu pasti akan ikut tren. Maka kalau misalnya kan orang nak ikut tren si A, orang jangan insecure karena orang diciptakan Tuhan dengan orang diri masing dengan keunikan masing-masing. Yang nak copy paste dari si A karena di artis Tuhan bikin orang sama persis dengan dia nyanda. Orang hidup dengan orang diri sendiri dengan keunikan masing-masing diciptakan oleh Tuhan. Jadi orang sudah diciptakan dengan adanya keunikan masing-masing. Jadi tidak perlu insecure. Insecure kalau kemana kayak keluar, nggak perlu kalau dia pakai baju A, nggak perlu terus ikut pakai di baju A, pakai baju yang dia terus suka begitu. Kalau dari kita sendiri bagaimana? Kalau menurut kita memang itu masalah yang cukup besar for kalangan-kalangan remaja. Banyak yang kalau buka-buka sosmed begitu jadi insecure, jadi rupa yang tadi bilang. Kalau orang mau hadapi itu sebagai remaja Kristen, mestinya orang mesti sadar bahwa Tuhan melihat orang itu dari orang hati, bukan dari orang fisik apa yang orang pakai, bukan dari itu semua, tapi dari orang hati yang tulus. Jadi karena Tuhan menilai orang dari orang hati. Kan orang selalu bahas tentang relasi relasi dengan teman lah. Kira-kira relasi itu penting tak? Kita relasi itu penting karena orang masih muda, masih butuh orang lain. Orang boleh hidup mandiri, maka tetap orang pasti akan butuh orang lain kalau orang bikin ini. Apalagi orang pasti sangat butuh Tuhan. Kalau orang masalah, kemana, so bingung, ya orang berdoa pasti ke Tuhan, bukan pada hal lain. Jadi masih penting sekali itu relasi. Jadi relasi itu penting, apalagi dengan Tuhan. Kalau dari Mita sendiri? Kalau menurut kita kurang lebih sama. Orang itu makhluk sosial yang masih saling membutuhkan. Jadi relasi itu sangat penting. Terlebih orang berrelasi dengan Tuhan mesti orang bangun terus sampai kapanpun. Jadi bisa disimpulkan dari pendapatnya Excel dan Mita, relasi dengan Tuhan itu mesti jadi dasar dari relasi-relasi yang lainnya. Karena kalau orang berrelasi dengan Tuhan bagus, pasti orang mau dimampukan mau relasi dengan siapapun. Jadi kesimpulan di podcast ini yaitu jadikanlah Tuhan sebagai dasar dari relasi-relasi lainnya yang kita bangun atau yang
sedang kita jalani saat ini. Dan satu hal yang perlu ditambah, jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain. Jadi diri sendiri, karena Tuhan telah menciptakan kita Sendiri-sendiri, masing-masing punya keunikan masing-masing. punya keunikan masing-masing. Ya, sekarang podcast kita sudah selesai. Untuk menutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menuntun jalannya podcast ini supaya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau yang menuntun jalannya aktivitas yang akan kami lakukan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih semua. Thank you.